Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita mau pergi tamasya ke Yogyakarta. Tapi sebelum ke Yogyakarta, kita akan ke Semarang dulu, singgah dulu di rumah kakakku. Nah, ini anak-anak ya. Biasanya kalau mau pergi itu kan biasanya lihat ya bangunnya. Nah, tapi ini tuh agak sedikit susah dibangunin anaknya. Tapi nggak lama kok mereka bangun dan siap-siap untuk pergi. Hari pertama ini kita pergi sekitar jam 8 ya ke Semarang. Dari Subang ke Semarang itu via tol Cipali itu kurang lebih 4-5 jam. Karena kita kan berhenti-berhenti, jadi kalau kita sampainya di 4,5 jam kalau nggak salah ya, sampai ke Semarang. Nah, ini perjalanan kita di tol Cipali. Jalannya lurus dan sedikit membosankan. Kita keluar di tol Palimanan. Di sini cuacanya cerah ya, masih cerah di sini. Terus karena kita lapar dan mau pipis, kita berhenti dulu di rest area untuk pipis, untuk jajan-jajan. Nah, lanjut lagi, ini kita udah sampai di tol Kali Kangkung ya, udah mau sampai Semarang. Ini tolnya yang jembatan merah itu. Nah, ini sebentar lagi, nggak lama dari sini sekitar 30 menit kita bakal keluar di tol Krapyak. Itu tol terdekat ke rumah kakakku. Nah, di sini udah pemandangannya udah lumayan ya, udah dibanding di daerah Subang tadi. Ini kita bayar tol dulu. Besok kita ke pantai. Lanjut lagi Batasan hujan besar. perjalanan. Nah, ini hujan ya, udah mulai hujan. Nah, sebentar lagi kita bakal keluar tol Krapyak. Pintu tol keluar terdekat ke rumah kakakku di Semarang. Kakakku di Semarang itu di daerah Ngalian ya. Kakakku tinggal di Aspol atau asrama polisi Ngalian. Dan disitu juga tempatnya strategis ya. Walaupun sebetulnya kota Semarang dikit lagi ke sebelah sana udah masuk ke Kabupaten Kendal, tapi masih kota. Ini udah mau keluar tol. Dari keluar tol ini ke rumah kakakku itu kurang lebih 5-10 menit tergantung kondisi jalanan ya. Kalau misalnya lancar kayaknya sih 5 menit juga sampai ya. Di sini hujan. Nah, malam ya kita main kemana lagi kalau bukan ke Simpang 5. Dari rumah kakakku ke Simpang 5 itu lumayan deket ya, paling cuma 15 menit lah ya perjalanan pakai mobil. Ini tengah kotanya Semarang, yaitu Simpang 5. Nggak jauh dari sini ada Lawang Sewu Semarang ya, ikoniknya Semarang. Di sini rame banget ya, walaupun ini habis hujan. Kita kesininya habis hujan karena dari kita sampai itu siang menuju sore itu hujan sampai maghrib ya. Tapi karena hujannya berhenti, kita memutuskan untuk keluar jalan-jalan karena ayah itu belum pernah ke Semarang, baru pertama kali ke Semarang. Jadi kita ajak jalan-jalan dulu lah ke sini, ke Simpang 5, sewa beca-becaan, sewa skuter, kita keliling-keliling. Soalnya kalau jalan kaki kan jauh ya, jadi kita pakai skuter, pakai apa itu ya, mobil-mobilan itu yang sewa itu. Lari-lari walaupun habis hujan, tapi enak ya, malah jadi adem karena kan di sini tuh panas ya, di Semarang tuh panas. Nah, ini kita naik sewa sepeda listrik sama Dede. Halo. Seru sih. Sini tuh rame ya. Di seberang sana juga banyak tempat makannya. Jadi selain kita bisa main-main di
simpang 5-nya itu, sewa-sewa kendaraan itu, sebelah sananya juga banyak kayak food court gitu, food court pinggir jalan, berbagai macam jajanan. Tapi kita nggak jajan ya, soalnya kita udah makan di rumah, jadi kita keliling-keliling di sini aja. Untuk sewanya juga nggak begitu mahal ya, standar lah. Nah, ini hari kedua kita mau menembus perjalanan dari Semarang di pantai utara menuju ke Gunung Kidul, pantai selatan. Kita seperti membelah Pulau Jawa ya, dari pantai utara ke pantai selatan. Perjalanannya lumayan, kalau nggak salah itu 3-4 jam. Tapi hari ini lumayan mendung. Kita sebenarnya udah pesimis, aduh hujan gak ya nanti kita di pantai. Kita tujuan hari kedua ini kita mau ke Gunung Kidul, yaitu ke Pantai Drini. Tapi di jalan ini udah mendung, tapi nggak apa-apa ya, kita berdoa semoga nggak hujan. Kalau lewat tol dari Semarang ke Jogja itu bagus ya pemandangannya, jadi seperti di atas gunung. Terus kita di jalan juga lewat gunung itu. Terus di sini juga tolnya nggak begitu rame ya, mungkin ini hari weekday juga, jadi nggak begitu banyak kendaraan. Ini kita keluar tol Kertasura. Nah, ini kita sampai di Pantai Drini. Kenapa kita memutuskan ke Pantai Drini? Karena kita bawa anak-anak, dan anakku yang kedua itu kan masih kecil ya, masih 2 tahun. Jadi aku cari pantai yang aman buat anak kecil. Setelah cari-cari, akhirnya aku memutuskan untuk berkunjung ke Pantai Drini ini, karena dia tuh pantainya kayak kehalang pulau atau pulau kecil itu. Jadi walaupun ini pantai selatan, tapi ombaknya kecil. Bisa lihat ya, ombaknya kecil, kita bisa main-main di air, nggak takut ke bawah ombak. Karena kan kita tahu kalau di pantai selatan itu Gunung Kidul kan ombaknya besar-besar ya. Nah, kalau di sini relatif aman, dan tapi tetap perlu perhatian orang tua ya. Di sini juga kita bisa sewa kayak. Jadi ombaknya itu pecah di sebelah sana tuh, karena kan kehalang sama pulau itu. Jadi pas sampai ke darat itu ombaknya enak lah, bisa dipakai main ya, bisa dinikmati. Tuh orang-orang pada sewa kayak, tapi kita nggak sewa kayak, soalnya aku nggak mau basah. Anak-anak seru banget ya, dan untungnya pas kita sampai ke sini tuh nggak hujan. Cerah, nggak cerah juga sih, cerah tapi nggak panas, sedikit mendung, jadi enak di pantai tapi nggak panas gitu. Ih, seru banget ya, aduh pengen kesini lagi deh. Tapi nanti kalau misalnya kita kesini lagi, kita cari pantai lain biar beda itu suasananya. Nah, ini foto-foto di Simpang 5. Ini foto-fotonya kita di hari pertama di Semarang dan hari kedua di Pantai Drini, Gunung Kidul. Jadi ingin jalan-jalan lagi. Kita berarti harus rajin menabung biar kita bisa jalan-jalan lagi. Ya, anak-anak seneng sih. Sampai di sini dulu ya teman-teman, ini jalan-jalan